Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Bahanasati dari kelas akuntansi A ingin menjelaskan tentang penyebab utama kegagalan manajemen risiko. Yang pertama yaitu kurangnya komitmen manajemen. Jadi sistem risiko hanya jadi syarat audit atau untuk laporan tahunan, bukan alat untuk mengambil keputusan yang nyata. Yang kedua, ada risiko hanya dapat dilihat sebagai tugas divisi tertentu, jadi bukan tanggung jawab semua karyawan. Dari prinsip integrate dan inklusif dilanggar, jadi hanya tim audit yang peduli risiko, sedangkan tim lainnya tidak, jadi tetap mengejar target tanpa adanya kontrol. Yang ketiga, ada sistem risiko tidak update terhadap perubahan lingkungan. Dari prinsip dynamic diabaikan, jadi sistem risiko tidak disesuaikan dengan kondisi baru seperti adanya perubahan teknologi, perubahan kompetisi atau regulasi. Yang keempat, ada data yang digunakan tidak akurat. Jadi dari prinsip based on best available information diabaikan. Jadi keputusan dibuat berdasarkan asumsi optimis, bukan realistisnya. Untuk kasus yang saya ambil yaitu kasus Bukalapak. Yang terjadi, Bukalapak IPO pada Agustus 2021 dengan valuasi sangat tinggi, yaitu 87 triliun. Namun hanya dalam beberapa minggu harga sahamnya anjlok lebih dari 60% hingga kini masih jauh di bawah harga IPO. Laporan keuangan menunjukkan kerugian berkelanjutan atau burn rate tinggi karena strategi bakar uang untuk subsidi, promo, dan ekspansi sangat agresif. Dari Bukalapak, kegagalan manajemen risikonya yaitu yang pertama, overvaluation risk atau risiko penilaian berlebihan. Valuasi saat IPO dibangun atas ekspektasi optimis, bukan pada profitabilitas fundamentalnya, yang berdampak investor kecewa karena saham jatuh drastis. Yang kedua, strategi bisnis tidak berkelanjutan atau burn rate risk, terlalu bergantung pada promo dan subsidi untuk menarik pengguna, yang berdampak kerugian terus meningkat. Yang ketiga, ada reputational and investor confidence risk, yaitu setelah IPO investor merasa ditinggal karena tidak ada roadmap profit yang jelas, yang berdampak harga saham dijual massal. Untuk prinsip ISO 31000 yang diabaikan yaitu dari Bukalapak, yaitu yang pertama, berdasarkan informasi terbaik atau based on best available information. Jadi evaluasi dan ekspektasi IPO terlalu optimis sehingga tidak realistis terhadap data profitabilitas jangka panjang. Yang kedua, ada mengelola ketidakpastian atau managing uncertainty. Jadi Bukalapak tidak memiliki skenario mitigasi jika strategi bakar uang itu tidak menghasilkan profit. Yang ketiga, ada peningkatan berkelanjutan atau continual improvement. Jadi Bukalapak setelah IPO, Bukalapak sangat lambat mengubah model bisnis agar lebih efisien. Yang keempat, ada terintegrasi atau integrate. Risiko keuangan dan risiko investor confidence tidak dijadikan bagian dari strategi eksekusi IPO. Jadi Bukalapak bukan gagal karena tidak mempunyai sistem manajemen risiko, tapi karena tidak jujur terhadap risiko strategisnya sendiri. Mereka hanya fokus mengejar valuasi dibanding kestabilan jangka panjang. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.